Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liviana Salsabila, NIM A320190258 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menyampaikan kultum dengan 3 topik yang berbeda. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Materi kultum pertama yang akan saya sampaikan adalah tips menghadapi futur. Ketika futur, apa yang harus kita lakukan? Karena yang namanya manusia itu kan tidak selamanya akan semangat terus. Pasti ada masa-masa futur. Sebelumnya saya jelaskan dulu, futur itu seperti kita mengalami penurunan dalam semangat kita ketika menjalankan suatu ibadah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga sudah memberitahukan itu dalam hadisnya, Inna likulli amalin syirotan walikuli syaratin fatroh. Setiap amal itu ada masa-masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa futurnya atau turunnya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita sebuah tips bagaimana kita saat futur. Sabda Rasulullah, faman kanat fatratuhu ila sunati faqodih tada, yang artinya siapa yang masa futurnya kepada sunnah lagi, ia sungguh dapat hidayah. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dalika faqad halaka, dan siapa yang masa futurnya bukan kepada sunnah, sungguh ia telah binasa. Nah, ketika kita futur, misalnya kita lagi semangat baca Al-Quran, dan ternyata qadarullah saat semangat naik terus, ada masa-masa futurnya. Maka di saat itu yang kita lakukan, coba kita berpindah kepada sunnah lagi. Kita futur dari membaca Al-Quran, coba kita pindah pada kitab-kitab yang bermanfaat. Lalu yang binasa itu siapa? Ketika ada orang yang futur dari baca Al-Quran pindah baca Quran, nah seperti ini binasa. Maka ketika kita menghadapi futur seperti itu dalam suatu amalan, coba kita pindah kepada amalan lain yang kita semangat padanya. Hal ini supaya kita berpindah dari sunnah menuju sunnah lagi. Maka ini futur yang bersifat parsial atau pada amalan tertentu. Ada futur yang sifatnya menyeluruh, dan ini bahaya. Biasanya futur seperti ini akibat maksiat dan dosa. Maka ketika kita banyak maksiat, kita pernah melakukan maksiat, akibatnya hati kita lemah. Di saat hati kita lemah, akhirnya beratlah kita untuk mengamalkan kebaikan. Di saat itu apa yang harus kita lakukan? Segera kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kita bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kemudian kita berusaha untuk mujahadah atau berjihad kembali untuk membiasakan amalan salih yang sudah mulai futur tersebut. Tidak boleh kita biarkan. Kalau kita misalnya sudah mulai futur lalu kita biarkan sampai akhirnya semangat itu untuk beribadah hilang sama sekali, ini sangat berbahaya tentunya. Maka harus kita berjihad melawan hawa nafsu kita. Allah berfirman, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami akan berikan ia hidayah kepada jalan-jalan yang kami yang lain. Kalau kita berjihad melawan hawa nafsu kita untuk melawan kefuturan kita, untuk terus kita beramal salih, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan yang lainnya sehingga kita mampu untuk melakukan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Pergilah Anda kepada orang salih atau seorang ustadz atau teman Anda yang Masya Allah bisa memberikan nasihat. Saat kita futur, pergilah kepada mereka-mereka yang Masya Allah kita yakin dia punya ilmu. Minta nasihat kepadanya supaya kita bisa kembali semangat di dalam beramal salih. Ketika kita futur, juga kita berusaha membuka kitab-kitab para ulama, bagaimana biografi kehidupan mereka. Ketika kita melihat bagaimana para ulama semangat mereka di dalam beramal salih, kita juga baca ayat dan hadis yang memberikan motivasi dalam amal. Misalnya kita
Misalnya ketika kita sudah mulai futur menuntut ilmu, kembali kita membaca bagaimana pahala menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana salaf terdahulu menuntut ilmu. Ketika kita sudah mulai futur saat tahajud, kembali kita baca bagaimana pahala yang besar daripada sholat tahajud dan bagaimana balasan yang Allah berikan kepada orang yang sholat tahajud, sehingga pada waktu itu kita kembali semangat. Maka dari itulah, jangan biarkan futur itu terus menghinggapi hati kita, jangan biarkan futur itu terus menghantui keimanan kita. Harus kita lawan, kita harus terus semangat. Dari kultum kedua yang akan saya sampaikan adalah tips ketika sakit. Jika kita sakit, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berobat. Seperti sabda Rasulullah, tadawawya ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah, dari hadis riwayat Tirmizi. Namun, ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam masalah yang berhubungan dengan berobat. Apa sajakah itu? Yang pertama, dianjurkan. Berobat adalah perkara yang dianjurkan oleh syariat dan tidak meniadakan sama sekali perintah untuk sabar dengan ketentuan Allah dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dianjurkan kita untuk berobat adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda Rasulullah, tadawawiyya ibadallah, hendaklah kalian berobat wahai hamba Allah. Maka tentu yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada umatnya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kita diperintahkan untuk sabar menghadapi ketentuan Allah, tapi bukan berarti sabar itu diam. Sabar hendaknya disertai dengan adanya usaha. Ketika kita sakit, kita diperintahkan untuk berusaha mencari kesembuhan dengan cara kita berobat. Sama halnya ketika kita lapar adalah takdir. Tapi apakah berarti kita sabar saja terus lapar? Tidak, kita berusaha untuk mencari makan. Nah, berobat merupakan perkara yang dianjurkan oleh syariat. Lalu mana yang lebih utama antara berobat atau tidak berobat? Yang lebih sesuai dengan sunnah adalah berobat. Walaupun memang para ulama mengatakan apabila tidak berobat dan ia lebih memilih sabar, silahkan saja. Tapi yang sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah berobat. Ini adalah perkara pertama yang harus diperhatikan. Dan yang poin selanjutnya, poin kedua adalah berobat adalah wasilah. Ketika kita berobat, niat kita adalah sebagai mencari usaha kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan berobat itu sebagai wasilah. Jangan jadikan berobat itu sebagai tujuan. Maksudnya, kita wajib meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa taala dan Allah memerintahkan kita untuk berusaha mencari kesembuhan tersebut, yaitu dengan cara berobat. Adapun kalau kita jadikan berobat sebagai tujuan, terkadang kita menganggap bahwa kesembuhan itu karena berobat. Memang betul kesembuhan itu diantara sebabnya adalah berobat, tapi yang paling utama harus kita yakini bahwa kesembuhan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dari Quran surat Asy-Syura ayat 80. Selanjutnya adalah bersandar kepada Allah. Perkara yang ketiga yang harus kita yakini bahwa ketika kita berobat, hati kita tetap bersandar kepada Allah. Jangan sampai hati kita bersandarnya kepada dokter. Jangan sampai hati kita bersandarnya kepada obat. Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Adapun dokter dan obat adalah wasilah dan sebab. Terkadang ada orang yang sudah berobat ke dokter, tapi ternyata belum Allah kasih kesembuhan. Dia sudah makan berbagai macam obat, tetapi ternyata qadarullah belum diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau kita berobat tapi hati kita bersandar kepada dokter, maka ini bisa masuk kepada jenis kesyirikan. Kita berobat tapi hati kita bersandar kepada obat. Ini juga adalah merupakan salah satu jenis kesyirikan. Poin yang keempat adalah menjaga ucapan. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang berbau syirik. Contoh ketika kita sembuh, kita berkata, obat ini yang menyembuhkan saya atau dokter yang menyembuhkan saya.
Saya katakan bahwa ini ucapan yang berbau kesyirikan, karena yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tepat kita katakan, Allah menyembuhkan saya melalui dokter ini, atau Allah menyembuhkan saya melalui obat ini. Semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemberian darinya. Nah, ini yang benar. Terkadang sebagian orang mengucapkan kata-kata yang sebetulnya tidak pantas untuk diucapkan. Seperti mengatakan bahwa dokter yang bisa menyembuhkan, obat bisa menyembuhkan. Kita katakan bahwa yang menyembuhkan secara hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun obat dan dokter itu adalah hanya sebatas wasilah. Poin selanjutnya, sabar. Jika kita sudah berobat dan kesembuhan belum pula datang, kewajiban kita adalah bersabar dan terus kita bertawakal kepada Allah dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ada orang yang sudah berobat dan berobat, tapi kemudian belum diberikan kesembuhan oleh Allah. Lalu yang muncul adalah putus asa, bahkan nauzubillah sampai kepada derajat seseorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tentu berbahaya sekali akan akidah dia. Maka di saat kita belum diberikan oleh Allah kesembuhan, kewajiban kita sabar. Kewajiban kita ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin keenam, berharap pahala dan ampunan. Perkara yang berakhir adalah hendaknya kita berharap pahala di sisi Allah dan ampunan di sisinya. Karena semua penyakit yang menimpa seorang mukmin itu hakikatnya adalah menggugurkan dosa dan mengangkat pahala. Masya Allah. Seperti sabda Rasulullah yang artinya, tidak ada seorang muslim yang tertimpa cobaan berupa sakit maupun selainnya, melainkan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya, seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya. Karena memang untuk ridho dengan ketentuan Allah itu butuh keimanan. Materi kultum yang terakhir adalah tips olahraga. Ikhwatal Islam, olahraga adalah merupakan hal yang berhubungan dengan muamalah. Ada beberapa poin yang hendaknya kita ketahui dalam masalah olahraga. Yang pertama, hukumnya. Pada asalnya, yang berhubungan dengan olahraga itu mubah-mubah saja. Yang berhubungan dengan masalah muamalah pada asalnya boleh-boleh saja sampai ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya. Maka semua jenis olahraga pada asalnya mubah, silahkan kita melakukannya. Yang kedua, mubah bisa menjadi haram. Sesuatu yang mubah bisa menjadi haram apabila ternyata yang mubah itu diwarnai dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya sepak bola, demikian pula tenis meja, demikian pula olahraga lain yang lainnya mubah saja. Tetapi ketika misalnya diwarnai dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Apa sih maksudnya berlebih-lebihan itu? Yaitu melebihi kadar batas. Contohnya kalau secara kesehatan, bahwa olahraga itu yang bagus hanya beberapa jam saja. Tentunya mereka para ahli yang paham. Tapi akhirnya kita melakukannya melampaui batas sehingga malah membuat badan kita lemah. Tentu ini perkara yang malah menimbulkan madorot dalam syariat dan itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Berlebih-lebihan itu juga contohnya jika habis waktu kita untuk olahraga, sehingga akhirnya waktu habis untuk berolahraga, maka ini juga perkara yang berlebih-lebihan atau gulu. Gulu adalah perkara yang dilarang dalam Islam. Seperti sabda Rasulullah yang artinya, jauhi oleh kamu sikap berlebih-lebihan, karena gulu itu bisa membinasakan orang-orang sebelum kita. Maka jangan sampai kita bersikap gulu, sehingga akhirnya habis waktu kita untuk olahraga, padahal di sana tentunya ada kewajiban-kewajiban seorang muslim untuk melakukan takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, mubah bisa menjadi ibadah. Sesuatu yang mubah bisa menjadi ibadah apabila diniatkan dalam rangka perkara yang disyariatkan. Contohnya olahraga bisa bernilai pahala. Niat kita apa? Contohnya niat kita adalah agar kita sehat. Dengan sehat, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara enak dan tenang. Maka yang seperti ini adalah perkara yang disyariatkan tentunya, dan insya Allah kalau kita lakukan itu dengan niat yang seperti itu, kita bisa mendapatkan pahala di sisi Allah.
Seperti sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyati. Yang artinya sesungguhnya amal itu disesuaikan dengan niat. Artinya, perkara-perkara yang mubah bisa menjadi pahala di sisi Allah kalau itu menjadi wasilah untuk perkara kebaikan. Jadi bahwa niat sangat mempengaruhi di dalam perkara yang mubah, di mana yang mubah bisa menjadi pahala di sisi Allah apabila disertai dengan niat, tujuan untuk sehat, dengan sehat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin berikutnya adalah berhati-hati. Jangan sampai niat kita ingin sehat dan bisa beribadah, tapi malah kemudian hati kita lebih asik berlama-lama dan berpaling dari sesuatu yang lebih bermanfaat dari itu. Karena yang namanya hati itu bagaikan bejana. Ketika bejana itu dipenuhi oleh cinta sesuatu, maka cinta kepada yang lainnya itu akan pudar. Ketika kita misalnya berolahraga dan kita menjadi senang dengan olahraga itu, semakin senang akhirnya jatuh sikap gulu. Semakin senang sehingga menjadikan kita lalai dari perkara yang diwajibkan. Ini juga bahaya. Yang jelas, semua dalam agama ada batasan-batasannya. Dalam agama ada perkara yang harus kita dahulukan dan tidak kita dahulukan. Misalnya, jangan sampai kita lebih mendahulukan olahraga, sementara di sana ada yang lebih bermanfaat buat hati kita dan agama kita. Tapi juga tidak boleh kita meninggalkan olahraga sama sekali yang berakibatkan badan kita lemah. Akibat daripada kita tidak berolahraga, kita jadi sakit-sakitan, badan kita jadi lemah, akibatnya banyak penyakit, ini juga kurang bagus. Maka dari itulah, ini perkara yang hendaknya kita perhatikan dalam batasan-batasan dalam masalah olahraga. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi dan buat kita semuanya. Sekian kultum yang saya sampaikan. Apabila ada salahnya itu datang dari saya, dan apabila ada baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.